Rasalah Hati Channel YouTube. Adapun pengajian pada ini hari, yaitu mengenai sifat yang wajib bagi Allah yang disebut sama, artinya mendengar. Maka mustahil tuli kita bersyukur kepada Allah bahwa Tuhan kita Allah senantiasa mendengar. Adapun maksud daripada Allah Ta'ala mendengar, yaitu Allah Ta'ala mengabulkan setiap apa permohonan hambanya didengar oleh Allah, maksudnya dikabulkan oleh Allah. Di dalam ayat suci Al-Quran tercantum, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Senantiasa memohon kepada Allah langit dan isinya, bumi dan isinya. Ada yang memohon dengan suara, ada yang memohon dengan kelakuan. Maka kesemuanya dikabulkan Allah. Kulla yawmin huwa fi sya'an. Semuanya dikabulkan Allah. Oleh sebab itu, marilah kita gunakan lidah dan hati kita untuk munajat kepada Allah, memohon kepada Allah, seperti memohon maaf dan ampun, memohon akan keselamatan dan kesejahteraan dan keamanan dunia akhirat, memohon supaya kita diberikan husnul khatimah, tenang di waktu sakratul maut, tidak terpengaruh dengan sakit dan senang. Semata-mata kita memandang zat Allah Ta'ala yang kasih sayang. Bagaimanapun sakitnya badan kita waktu itu, namun kita tidak memandang sakit. Bagaimanapun senangnya hati kita, tidak terpengaruh kepada senang. Karena sebenarnya kita hamba Allah, bukan hamba sakit dan hamba senang. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang dan tentram, yang tidak terpengaruh kepada sakit, penyakit, dan senang kesenangan, yang mana dia tetap menghadap kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukannya senang dan bukannya sakit. Kembalilah engkau menuju Tuhanmu yang kamu kehendaki itu. Hal keadaan kamu ridho dan Allah pun meridhoi. Sebentar lagi kamu akan berkumpul dengan orang-orang yang soleh di dalam surga. Fadkhuli salam. Kita semua menutup akan mata kita yang terakhir dengan mutmainnah, tentram dan tenang, tidak terpengaruh kepada sakit atau senang. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita di dalam kubur menunggu-nunggu akan hari kiamat, utuh dan tetap tidak hancur. Abah selalu mendoakan
kepada anak-anak yang resmi menjadi anak angkat Abah, supaya mereka mati beriman sempurna, tidak hancur di dalam kubur. Akhirnya menuju surga Firdaus tanpa hisab. Begitu dia membuka mata dari kubur, udah ada dalam surga Firdaus. Tidak tahu padang mahsyar, tidak tahu hisab dan timbangan, tidak tahu titian siratal mustaqim. Inilah doa Abah senantiasa untuk diri Abah dan anak angkat Abah yang resmi. Adapun masalah anak angkat, ini adalah terjadi dari seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harithah. Dia minta akui kepada Rasulullah menjadi anaknya. Maka Rasulullah SAW mengabulkan dengan izin Allah Ta'ala. Apabila orang menjadi anak angkatnya Rasulullah, maka orang itu bersama-sama Rasulullah. Dengan dalil yang jelas dalam Al-Quran. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan mengumpulkan satu tempat bagi dzurriyyat mereka dengan ayahanda mereka. Menurut tafsir, dzurriyyat terbagi dua. Ada dzurriyyat nasab, yaitu anak kandung, cucu kandung dan terus-terusan. Yang kedua adalah anak sabat, yaitu anak angkat. Masalah mengangkat kuitan dan mengangkat anak, ini memang ada terjadi di dalam Al-Quran. Dan riwayat asalnya Sayyidina Zaid bin Harithah dengan Al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Sangatlah bahagia dan untung dan bersyukur bagi orang-orang yang selalu menjadi anak angkatnya wali-waliullah. Kembali kepada pembicaraan kita, bahwa Allah bersifat mendengar, mustahil tuli, artinya mengabulkan apa-apa hajat hambanya. Di dalam Al-Quran dalilnya wallahu sami'un alim, artinya bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia takut berkata-kata yang haram. Kalau sudah kita yakin bahwa Allah Ta'ala senantiasa mendengar, maka jagalah lidah. Jangan kita mengeluarkan kata yang diharamkan Allah. Seperti kata-kata mengupat orang dan berbohong dan menghina orang dan lain-lain. Kata-kata bohong itu, di mana ayat Al-Quran banyak menyatakan wailun lil mukadzibin. Satu jurang yang luar biasa, penuh dengan siksa di dalam neraka jahanam. Disiapkan Allah untuk orang-orang yang berkata bohong. Termasuk di dalam kata bohong di sini yaitu menyalahi janji. Oleh sebab itu, wahai anak-anakku semua, bertaubatlah kita daripada berbohong dan menyalahi janji. Kalau kita berbohong dan menyalahi janji kepada seseorang,
maka niscaya hati seseorang yang kita bohongi dan kita salahi janji itu pedih dan perih. Kalau kita menyakiti hati orang, maka sama dengan menyakiti Rasulullah SAW. Abah ulangi, barang siapa menyakiti hati orang, sama dengan menyakiti Rasulullah SAW. Yang kedua, barang siapa menyakiti badan seseorang, sama dengan menyakiti Nabiullah Adam alaihissalam. Maka dua-duanya ini, marilah kita jauhi. Jangan menyakiti badan orang dan jangan menyakiti hati orang. Dan marilah kita sering waktu bertemu dengan saudara kita seagama, mengatakan kata maaf dan ampun. Apa ruginya kita mengatakan maaf dan ampun terhadap sesama muslim? Tidak ada ruginya. Bahkan di sanalah letaknya ridho Allah Subhanahu wa taala dan ridho makhluknya. Orang yang